untuk yang selanjutnya nanti kita akan masuk ke Prof. Nur. Beliau sangat ekspor dan sangat beruntung adik-adik semua nanti di sini Prof. Nur akan menyajikan materi yang tujuannya adalah untuk membekali adik-adik sehingga kita paling tidak punya gambaran building performance criteria pada aspek building safety, khususnya pada aspek fire protection. Tanpa nanti ya ada beberapa hal yang lebih meluas. Dan mungkin beliau, Prof. Nur akan menyampaikan juga alat-alat untuk menguji secara, saya tidak tahu apakah simulasi ataukah dalam bentuk sheet Excel gitu ya, seperti itu. Prof. Nur, apakah sudah ada di ruangan ini? Baik, sudah Bu Sukini. Oh, Prof. Nur, matur nuwun sekali. Alhamdulillah, wah seger tenan ini ya. Selamat pagi, Prof. Ya, Nur. selamat Selamat pagi. pagi, Prof. Nur. Langsung saja Selamat waktunya pagi. kami persembahkan untuk Prof. Nur. Monggo. Matur nuwun Bu Sukini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Waalaikumsalam. selamat pagi waktu Indonesia bagian mana ya? Bagian Jerman. Ya, ini waktu-waktu yang krusial dan apa namanya? Emergency time ya. Kita bicara emergency dalam arti kebakaran, tapi sekarang ini emergency dalam arti kengantuan. Jadi kalau teman-teman semua ngantuk, maka silakan dibuat kopi. Kopi dulu ya, kopinya disiapkan. Ya, siapa yang ngantuk silakan diminum kopinya. Karena kopi itu ramuan ajaib yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Tahu kan kenapa kopi itu dipakai supaya kita tetap bersemangat? Tahu kan ya? Karena dulu katanya ada kambing yang nggak sengaja makan buah kopi, lalu setelah makan buah kopi itu yang asalnya lesu, lemah gitu, terus kemudian lonjak-lonjak bersemangat. Nah, itu sekarang silakan minum kopi dulu sambil saya bicara tentang kerentanan apa namanya, cara mengevaluasi kerentanan bangunan terhadap bahaya kebakaran. Oke, saya akan sharing karena tadi sudah banyak materi yang disampaikan Bu Jo tadi. Saya sangat senang itu karena sekarang Bu Jo sudah selesai itu kita harus menyambut dokter baru dari Turki, Bu Jo Hanita. Tapi belum 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 pulang ya. Nanti sebentar lagi pulang sehingga kita bisa nanti bagi-bagi ilmu yang lain. Tadi nampaknya luar biasa Bu Jo menyampaikan apa hal-hal yang berkaitan dengan sistem struktur dan bagaimana mengujinya. Juga tadi Pak Pri nampaknya luar biasa juga kaitannya dengan itu. Nah, saya ingin menyampaikan satu aspek dari building safety, yaitu berkaitan dengan api ya, berkaitan dengan bahaya kebakaran. Nah, jadi pemeriksaan keandalan bahaya kebakaran ini langsung saja ya, karena waktunya mepet begitu, saya tidak perlu cerita banyak mengenai apa bagaimana api itu merambat dan seterusnya. Itu sudah ada videonya, teman-teman sekalian. Nanti saya kasih di linknya, ada di referensi dari presentasi ini. Ada linknya nanti. Yang itu adalah presentasi tahun kemarin berkaitan dengan bahaya kebakaran api. Nah, sekarang kita langsung ngecek saja bagaimana pemeriksaan terhadap bahaya kebakaran ini kita lakukan. Nah, pemeriksaan terhadap keandalan bahaya kebakaran ini meliputi kelengkapan tapak, satu, site gitu ya, dengan segala kelengkapannya. Lalu kedua adalah sarana penyelamatan itu sendiri. Sarana meliputi sistem pemadam kebakarannya yang berkaitan dengan movable-nya, yang tidak di bangunannya ya. Ada pemadam kebakaran dan lain sebagainya nanti. Lalu kemudian yang ketiga kaitannya dengan sistem proteksi aktif yang ada di dalam bangunan. Proteksi ini ada aktif dan pasif. Nah, yang pasif ada di bagian yang keempat. Jadi 4 bagian inilah yang kita lihat.
apakah bangunan kita itu aman terhadap bahaya kebakaran atau belum, gitu. Nah, semua ini memang referensinya ada di berbagai peraturan pemerintah, SNI, dan peraturan menteri. Itu sudah saya taruh juga di sheet-nya, di Excel-nya begitu, nanti bisa dicek. Dan saya akan melampirkan nanti bukunya. Semua peraturan insya Allah ada di situ, sehingga teman-teman tinggal melihat buku itu. Tidak harus mendownload satu persatu, karena kebetulan saya dapat download itu sekaligus bonggolannya begitu ya, sehingga itu bisa dipakai referensi teman-teman sekalian. Baik ya, dan kita lanjut. Nah ini tapak, lalu sarana penyelamatan itu sendiri, lalu kemudian sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif itu di dalam arahan dari PUPR gitu ya, itu digolongkan sebagai berikut, yaitu 25% untuk tapak, 25% untuk penyelamatan, 24% untuk proteksi aktif, dan 26% untuk proteksi pasif. Mungkin ada yang agak sedikit menyimpan pertanyaan, kenapa 25, 25, 24, 26 gitu? Kenapa nggak 25 aja menyebar semuanya supaya rata? Nah, ini kan hasil penelitian ya. Jadi kita tidak bisa kira-kira. Ini adalah angka hasil penelitian yang menyatakan bahwa keempat itu prosentasenya adalah 25, 25, 24, 26%. Itu ya. Jadi ini hasil penelitian sehingga ini yang kita pakai. Bukan penelitian saya. Tapi memang terus terang saja saya akui bahwa spreadsheet yang kita pakai itu adalah pengembangan saya pribadi. Karena apa? Karena nanti spreadsheet itu setelah saya melakukan berbagai studi dan sedikit kecil riset-riset kecil begitu, nampaknya masih perlu penyempurnaan begitu. Menurut hasil riset saya itu, sehingga saya melakukan modifikasi-modifikasi. Dan ternyata memang versi akhir dari spreadsheet itu sampai sekarang dari PUPR tidak keluar. Bahkan yang aslinya pun sudah nggak ada lagi. Karena mungkin ini ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu disempurnakan sehingga resource-nya dari sumber aslinya itu sekarang sudah nggak ada di webnya PUPR. Jadi saya memodifikasi ini untuk kepentingan kita sendiri. Nampaknya itu sudah menjadi ini ya, disertasi sendiri gitu. Kalau nanti teman-teman ada yang mau meneliti tentang ini, atau dosen-dosen yang masih muda ini mau S3, ini bisa diteliti supaya kita bisa menghasilkan kubahan tentang bagaimana penilaian terhadap kebakaran ini bisa kita sempurnakan. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, sorry, ini ada KSKB, istilah singkatan ini. KSKB itu adalah keandalan sistem keselamatan bangunan. Ya, itu 100%. Nah, nanti kita penilaiannya adalah apakah dia mendekati 100%, kurang dari 100%, 80, di bawah 80, 60, dan seterusnya. Nah, itu adalah presentasi yang kita harapkan nanti kita hasilkan dari penilaian kita terhadap aspek-aspek desain yang kita lakukan. Tentu saja aspek-aspek ini tidak semuanya berkaitan dengan arsitektur secara langsung. Seperti juga green building, ya kan? Seperti juga struktur. Itu ada aspek-aspek yang memang secara detail kita serahkan ke ahlinya, ke ahli struktur ataupun ke ahli ME dan seterusnya. Sehingga hal-hal yang seperti itu nanti kita akan koordinasikan dengan multidisciplinary profesi gitu ya. Karena arsitek itu besok tidak akan bekerja sendiri. Tetapi prinsip-prinsipnya kita harus tahu secara umum begitu. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itulah kembali ke penilaian kesesuaian tadi, itu ada nilai 80 sampai 100 kita katakan baik, 60 sampai 80 kita katakan cukup, dan kurang dari 60 kita katakan kurang. Nah, oleh karena itulah nanti di dalam penilaian ini sangat gampang sebenarnya. Menilainya sangat gampang, yang sulit adalah mendesainnya. Itu. Jadi nanti di dalam prakteknya kita semua diminta hanya memberikan B, C, atau K di setiap aspek yang
dinilai. B itu baik, C itu cukup, K itu kurang. Bukan ABC ya, tapi B, C, dan K. Nah, apa yang dinilai? Nah, ini yang pertama adalah kelengkapan tapak. Nah, kelengkapan tapak itu kita bisa melihat di sini ada sumber air, ada jalan lingkungan, ada jarak antar bangunan, ada hidran di halaman kita. Jadi 4 aspek inilah yang akan nanti dinilai. Nah, bobotnya masing-masing 25, 27, 25, 23, 25. Ini sama dengan tadi, ini adalah hasil penelitian, jadi tidak perlu ditanyakan lagi kenapa bobotnya begitu, sekian persen gitu. Kita hanya cukup nanti menilai di bagian penilaian itu, mau B baik, C cukup, atau K kurang. Sudah, itu saja. Itu ya. Nah, sementara itu dulu. Nah, lalu kita masuk ke sumber air. Nah, memang di dalam desain arsitektur, terutama berkaitan dengan site, itu kita harus menyediakan sumber air untuk pemadam kebakaran. Nah, ini bentuknya bermacam-macam. Nah, sumber air ini memang secara umumnya tidak dikaitkan langsung dengan kebakaran untuk kepentingan kebakaran, tapi dikaitkan juga dengan penyediaan air minum atau groundwater tank ya, GWT itu. Nah, GWT itu harus bisa diakses oleh pemadam kebakaran dengan outlet yang berbentuk besi merah, gitu kan? Apa itu namanya? Besi merah setengah meter, ada topinya kayak topi koboi tapi bundar itu. Siames. Pernah lihat teman-teman yang kayak gitu nggak? Itu istilahnya nanti kita pakai Siemens ya. Siames. Siemens outlet yang untuk nyolok ke mobil pemadam kebakaran itu dengan sumber air. Nah, sumber-sumber air itu sebenarnya alternatifnya banyak ya. Ada yang lain lagi misalnya kolam, sumur dan lain sebagainya. Tapi memang harus dijamin ketersediaan airnya. Itu yang penting. Sehingga GWT itu kalau di perkotaan bisa dipakai sebagai dan memang harus bisa dipakai sebagai sumber air untuk memadamkan kebakaran. Nah, ini hal-hal yang lain yang terkait dengan lingkungan tadi ya. Ada jalan masuk, ada jalan lingkungan sebelum jalan masuk. Lalu ada jalan masuk seperti ini. Gitu ya. Ini ada jalan lingkungan, ini ada jalan masuk, terus kemudian ada sekelilingnya. Nah, ini yang penting ya buat teman sekalian. Ini penting karena apa? Karena kebakaran itu kan tidak terduga di mana tempatnya. Sehingga prinsipnya, walaupun itu mungkin tidak dibuat perkerasan, tetapi space pemadam kebakaran mobil itu harus bisa berkeliling bangunan, prinsipnya. Jadi otomatis tidak ada yang namanya bangunan publik itu mepet dengan bangunan tetangganya. Tidak ada. Karena apa? Karena kita harus menyediakan space untuk mobil pemadam kebakaran ini keliling bangunan. Nah, ini harus kita sadari. Lalu kemudian berapakah jangkauan dari mobil pemadam kebakaran itu secara manual ya, secara de facto standar yang kita punya. Jaraknya itu cuma 10 meter sebenarnya. Tanpa bantuan alat-alat yang lain ya. Tinggi juga sama begitu. Ini standarnya adalah 10 meter. Sehingga jauh di atas itu maka mobil pemadam kebakaran itu sebenarnya nggak bisa masuk, nggak bisa menjangkau gitu ya. Sehingga nanti perlu yang namanya alat-alat yang lain, entah itu tangga dari luar ataupun lorong-lorong pemadam kebakaran yang dipakai khusus untuk kepentingan pemadam kebakaran seperti itu. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga. Lalu selanjutnya, karena ini waktunya cepat, kita masuk saja ke dalam kriteria kelengkapan ya. Nah, tadi kan ada sumber air, ada jalan lingkungan, ada jarak antar bangunan, ada hidran. Ini kalau mau dikatakan bagus, maka coba lihat di sini. Kalau mau bagus, maka tersedia dengan kapasitas yang memenuhi persyaratan. Minimal terhadap fungsi bangunan. Ini berbagai macam standarnya. Ya, di aturan SNI ada, nanti silahkan dicek, saya berikan bukunya.
Jadi ini tergantung fungsinya, tergantung volumenya, dan lain sebagainya. Memang ini dihitung. Saya tidak akan memberikan hitungan di sini, karena itu memakan waktu sendiri. Nanti kita pelajari simple sebenarnya ya, volume bangunan terhadap fungsi. Nah, itu yang pertama. Jadi tersedia. Kalau mau dinilai kurang dari itu, atau kalau standarnya kurang dari itu, maka kita akan nilai C, tersedia dengan kapasitas di bawahnya. Jadi kurang kapasitasnya, maka kita akan menilainya sebagai C. Lalu kalau K itu tidak tersedia. Nah, penilaian BCK, BCK, BCK inilah nanti yang kita masukkan ke dalam spreadsheet yang saya kembangkan itu. Itu sumber air. Lalu kemudian yang kedua adalah jalan lingkungan. Nah, coba perhatikan di sini standarnya tersedia dengan lebar minimal 6 meter. Itu jalan lingkungannya ya. Jalan masuk ke kampus atau bangunan atau gedung kita. Itu minimal harus 6 meter. Kurang dari itu maka kita tidak bisa menjangkau B ini. Diberi pengerasan, perkerasan maksudnya. Ada konbloknya atau aspal dan seterusnya. Lalu kemudian jalur masuknya sendiri itu ke entrance ke site kita itu adalah 4 meter. Tidak boleh kurang dari itu. Lebih boleh tapi kurang tidak boleh. Nah, C cukup kalau ada tetapi tidak ukurannya tidak memenuhi persyaratan. Lalu kalau memang semuanya hampir dikatakan tidak ada, maka kita menilainya K. Begitu. Lalu kemudian jarak antar bangunan juga gitu. Ini misalnya ya, dikatakan bagus kalau sesuai persyaratan. Misalnya tinggi bangunan sampai 8 meter. Maka jarak bangunan kita satu massa dengan massa yang lain itu harus 3 meter. Tidak boleh kurang dari itu. Karena kalau kurang dari itu, resikonya adalah api itu melompat. Api itu akan mempengaruhi, ya walaupun tidak dengan apinya secara langsung, tapi dengan radiasinya, dia bisa terpengaruh ya, bahan-bahan bangunan yang ada di sana akan terpengaruh. Sehingga sampai tinggi 8 meter, maka jaraknya harus 3 meter, sampai tinggi 14 meter, maka jaraknya harus 6 meter, sampai tinggi 40 meter atau lebih, maka jaraknya harus lebih besar dari 8 meter. Nah, ini kita harus perhatikan, karena bangunan kita kan nampaknya yang terakhir ini ya, sampai 40 meter gitu ya. Maka kita harus mengambil jarak sekitar 6 sampai 8 meter, jarak antar massa dengan bangunan. Nah, kalau kurang dari itu ya maka nilainya C, dan seterusnya. Hidran. Nah, syaratnya apa? Tersedia di halaman pada tempat yang mudah dijangkau. Berfungsi secara sempurna dan lengkap. Suplainya, debitnya adalah 38 liter per detik. Nah, ini memang bukan urusan kita. Ya kan, kalau urusan debit dan seterusnya urusan ME untuk memastikan. Tapi yang perlu adalah bahwa kita menyediakan titik-titik hidran itu di halaman kita. Nah, ini yang berkaitan dengan aspek pertama ya, yaitu tapak ya. Nah, tentu saja masih banyak aspek yang lain yang harus kita nilai, oleh karena itu kita cepat saja. Yang bagian yang kedua adalah sarana penyelamatan. Nah, sarana penyelamatan ini, ya ini sarananya ya. Ini adalah jalan keluarnya. Jalan keluar dari gedung ke luar bangunan, dari dalam ke luar gedung gitu ya. Ini ada jalan keluar, lalu kemudian ada konstruksi jalan keluar, lalu ada landasan helikopter. Tentu saja tidak semua bangunan dipersyaratkan untuk memiliki landasan helikopter. Hanya bangunan-bangunan dengan fungsi dan ukuran tertentu saja. Nah, kalau bangunannya tidak dipersyaratkan untuk itu, maka ini akan dinilai 100 atau 1 ya, atau B gitu. Maka kita tidak perlu merubah ini. Yang kita cek adalah jalan keluar dan konstruksi jalan keluarnya. Nah, persyaratannya seperti apa? Kita cek. Persyaratan jalan keluar. Nah, ini. Nah, ini adalah jalan keluar khususnya dari gedung ke luar bangunan ya. Yang kita bicarakan ini adalah desain. Nah, maka persyaratan ini itu harus kita perhatikan karena ini arsitektural sekali. Minimal per lantai 2 exit dengan tinggi efektif 2,5 meter misalnya. Setiap exit harus terlindungi dari bahaya kebakaran. Jarak tempuh maksimal 20 meter dari pintu keluar. Jadi kalau lebih dari itu ya maka harus ada exit yang lain yang dibangun atau setiap
maksimum 20 meter harus ada exit-exit yang kita sediakan dari gedung itu, gitu ya. Sehingga desain harus mengikuti itu. Ukuran minimal 200 cm. Jarak dari suatu exit tidak boleh lebih besar dari 6 meter misalnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita lihat ya, termasuk misalnya kayak gini nih ya, disediakan lobi bebas asap dengan TKA 60-60-60. Ini artinya apa? 60-60-60 itu sebenarnya adalah ketahanan ya, tingkat ketahanan terhadap api. Kalau tertulis 60-60-60 itu pada umumnya tahan selama 1 jam, gitu ya, 60 menit, gitu. 60 menit tidak terbakar secara materi, 60 menit tidak rusak, gitu ya. Walaupun belum terbakar, walaupun mungkin tidak habis, tapi dia sudah rusak selama 60 menit juga tidak boleh. Nah, yang satu lagi 60 menit itu yang angka terakhir itu adalah aspek bagaimana ini ya, pelindungnya. Nanti ini kan beda itu antara struktur beton lalu dengan pintu-pintu aluminium, pintu-pintu kayu, itu kan masing-masing beda. Sehingga angka 60-60-60 ini nanti fleksibel untuk setiap material yang harus ada standarnya ini. Yang pertama itu adalah terpengaruh, masa terpengaruhnya terhadap api, begitu. Yang 60 tengah itu adalah dia terbakar, begitu. Yang 60 terakhir itu adalah bagaimana dia melindungi dari finishing ataupun insulasi yang diterapkan pada bahan bangunan itu. Tapi secara umum biasanya seringnya ini ditulis 60-60-60 kayak gini, pada umumnya artinya adalah 60 menit. Ada yang 90-90-90 berarti nanti adalah 90 menit. Itu adalah standar TKA-nya, ketahanannya terhadap api, begitu. Nah, ini dikatakan bagus harus mengikuti itu. Ini jalan keluar. Satu. Lalu kemudian kita bisa lihat tadi ya, ini gambar-gambar atau contoh-contoh ini bisa ada di peraturan yang saya sertakan itu tadi. Ini hanya sebagian saja. Dan ternyata gambar-gambar itu juga kita bisa dapatkan di standar internasional ya, karena standar di Indonesia itu mengikuti standar internasional, pastilah ya. Misalnya ini saya bisa dapatkan dari Singapura gitu ya. Jarak ini loh. Berapakah jarak antara staircase 1 dengan staircase 2 begitu. Maka kalau kita punya diameter, maka jaraknya ini antara setengah sampai sepertiga diameternya begitu ya. Nah, standar-standar inilah yang nanti dipakai oleh SNI untuk menentukan berapa meter itu sebenarnya. Tapi ketika kita lihat sebenarnya itu angka itu diambil dari mana sih gitu. Itu ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang angka-angka itu. Tapi kita sebenarnya tidak usah terlalu dalam ke situ ya. Kita ikuti saja yang sudah dijelaskan. Nah, termasuk ini ya, ini juga sama. Bahwa standar-standar berapa sih sebenarnya jarak-jarak antar tangga utama dengan tangga darurat itu dilakukan penelitian dan hasilnya adalah hal-hal yang disyaratkan di dalam ketentuan dari spreadsheet ini. Nomor 2, misalnya konstruksi jalan keluar. Ini sudah tadi ya, apa belum ya? Oh, belum. Jadi ini konstruksinya ya, kalau tadi adalah jalan keluarnya, ini konstruksi tahan minimal 2 jam. Nah, gitu. Jadi harus bisa dipakai konstruksinya itu selama 2 jam ya. Jangan kurang dari itu. Harus bebas halangan ya, tidak boleh ada ada lampu yang menggantung, ada macam-macam di jalan keluar itu, sehingga orang itu akan menyelamatkan diri dari bangunan, keluar bangunan itu dengan aman. Lebar minimal misalnya 200 cm, begitu ya, 2 meter maksudnya. Lebar konstruksi jalan keluar ini atau lorong-lorong itu yang dari tangga darurat ke bagian luar. Kalau tangga darurat misalnya ada yang berada di dalam bagian dalam bangunan, kan ada tangga darurat yang di dalam bangunan ya. Misalnya bangunan tower itu kan tangga daruratnya biasanya di core, bukan di sisi-sisi bangunan. Nah, dari core menuju ke pintu
pintu luar gitu ya, tepi bangunan, maka itu harus dilindungi dengan enclosure atau selubung yang tahan api ini. Nah, ini yang dimaksud itu seperti itu. Lalu kemudian ada beberapa hal lagi yang ini adalah persyaratan-persyaratan yang lain ya. Bisa dibaca sendiri karena ini banyak, tapi nanti penilainya ringkes ya, walaupun persyaratan-persyaratannya banyak. Nah, makanya tadi saya katakan yang sulit itu menurutinya dari desain. Karena hampir setiap aspek kita bisa menghubungkannya ternyata, tapi memang tidak semuanya. Hampir semua aspek kita bisa menghubungkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan desain arsitektur. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang proteksi aktif. Nah, ini banyak kalau yang ini. Aktif itu ada 13 aspek yang dinilai di situ. Mulai dari alarm, CMS connection tadi, pemadam api ringan, hidran gedung, sprinkler, sistem pemadam luapan, pengendali asap, deteksi asap, pembuangan asap, lift kebakaran, cahaya darurat, listrik darurat, dan ruang pengendali operasi. Nah, ini pembobotannya 24 dibagi menjadi sekian-sekian ini. Menjadi 24 nanti. Tapi sekian-sekian ini kalau dihitung 100%. 100% dari 24 poin gitu maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu, nah ini yang dikatakan Siemens tadi ya. Siemens karena mungkin ini pakai caping ya. Mungkin ya. Makanya dikatakan Siam, orang Vietnam itu. Itu hidran Pak, itu Pak. Iya, iya betul. Yang Ini yang hidran. Siames yang cabang 2 putih itu Iya, Siames. iya ini Kalau yang kayak ini yang gini kan hidran. sebenarnya. Iya. Ya, yang Siames yang satunya lagi Ya betul. yang ada Jadi cabang 2-nya itu. makanya ini juga saya juga bingung Siames itu Siam kan sebenarnya. Kenapa dikatakan Siam? Karena dia pakai caping itu. Eh, nah ini adalah sistem yang lain lagi. Ini adalah pengendalian asap ya. Coba kita lihat perhatikan bahwa asap itu harus dibuang keluar dengan menggunakan sistem tertentu ya, sistem tertentu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ini ada dua sistem sebenarnya, yaitu sistem pembuangan asap di satu sisinya ada sistem penghawaan atau ventilasi. Ini sistem yang berbeda. Nah, ini kan kalau sistem penghawaan itu kan ada inlet onlet ya, mas jalur masuk, jalur keluar. Nah, di satu sisi yang lain, sistem api itu harus dipastikan bahwa dia menyedot api pada ruangan tersebut tanpa harus masuk ke dalam ruang yang lain. Nah, ini memang secara teknis kita harus banyak belajar kalau ingin mengetahui secara teknis. Tapi saya sebagai seorang arsitek, kita pastikan bahwa saf-saf ini tersedia, gitu ya. Saf-saf ini tersedia biar mekanisme tutup buka dari pintu ini yang memikirkan adalah pakar ME begitu. Tapi sebagai seorang arsitek kita pastikan bahwa saf vertikal ini harus tersedia, pintu untuk exhaust dari ruangan tersedia, tentu saja exhaust secara umum di atas ya pada roof atau atap itu tersedia. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah justru ini inlet ya, inlet untuk udara segar itu juga tersedia. Nah, ini nanti yang kita pastikan secara arsitektural itu kita sediakan. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya pada umumnya, walaupun tergantung produk ya. Ada yang seperti ini, ada yang bentuknya agak sedikit beda dan seterusnya. Nah, ini untuk yang jalur api tadi ya. Lalu kemudian coba kita lihat lagi. Nah, misalnya ini juga harus kita perhatikan ini ya. Ini dari FEMA kalau ini ya. Bagaimana pemadam kebakaran itu menjangkau bagian yang terbakar itu. Karena kalau dari bawah tadi cuma 10 meter semburannya. Harus pakai tangga lalu kemudian 10 meter lagi ke atas. Nah, kalau itu berada di bagian yang atas, nah dipastikan bahwa pemadam kebakaran ini sampai ke situ. Nah, masalahnya adalah sumber air tadi, ya kan? Sumber air tadi yaitu dari hidran, gitu kan? Dari kepala hidran tadi yang harus bisa dijangkau. Sehingga titik-titik hidran itu ada di mana, itulah yang harus disiapkan. Lalu kemudian secara arsitektural yang lain lagi adalah bagaimana pemadam kebakaran itu sampai di lantai itu.
Nah, ada dua memang, ya kan? Yang satu pakai tangga, yang satunya adalah pakai lift gitu. Nah, lift ini memang harus disediakan khusus ya. Lift untuk kondisi terbakar, dia harus bisa tetap beroperasi. Tapi lift yang untuk umum biasanya dimatikan untuk menghindari kecelakaan, entah itu dampak dari kebakaran, kabelnya tidak berfungsi dan seterusnya. Nah, tetapi untuk lift yang khusus untuk pemadam kebakaran itu memang ada persyaratan khusus ya. Yang pertama adalah bahwa shaftnya sendiri itu harus betul-betul lebih aman ketimbang bagian yang lain. Walaupun secara standar kalau kita punya core, maka core ini juga harus melindungi apa orang itu ya, pengguna yang menyelamatkan diri mau turun ke lapangan ke lantai dasar gitu ya. Biasanya kan eh, apa namanya, core-core ini dekat dengan tangga juga gitu ya. Jadi, nah inilah yang harus kita perhatikan karena biasanya kan yang namanya core itu kan pakai dinding pemikul tadi ya, seperti yang diceritakan oleh Bu Ju tadi, sehingga dia relatif tahan api pasti gitu, terhadap dibanding dengan bahan-bahan bangunan yang lain. Nah itu, lalu kemudian kita lihat di sini. Nah ini adalah kriteria proteksi aktif itu. Ini ada 13 dan ini banyak ya. Makanya nanti kita lihat sendiri gitu, apa sih masing-masing persyaratan itu. Baik itu berkaitan dengan desain arsitektur secara langsung ataupun tidak. Misalnya kayak gini ya, deteksi alarm. Nah, ini bisa dikatakan baik apabila dia memenuhi pemasangan sistem deteksi dan alarm kebakaran sesuai SNI 03 3986. Nah, ini persyaratannya juga banyak sayangnya. Maka kita harus konsultasi sebenarnya, tapi kita pastikan bahwa sistem deteksi ini ada. SNI 033986 sendiri insya Allah ada di bundelan itu sehingga kita bisa memastikan standar-standarnya itu. Lalu kemudian sistem deteksi dan alarm harus dipasang pada semua bangunan kecuali kelas 1A. Kelas 1A itu bangunan simple, sederhana ya. Hunian tapi yang sederhana sehingga itu tidak perlu deteksi alarm gitu. Tapi untuk bangunan-bangunan yang lain yang di situ butuh apalagi bangunan publik, maka ini sebuah keharusan. Kemudian juga tersedia detektor panas itu. Nah, dipasang alat manual pemicu alam. Nah, semua ini kan alat ME ya sebenarnya. Nah, kita memang mengetahui fungsinya apa. Tapi yang jelas di dalam desain itu adalah ya rencana rencana alarm ini, peletakan apa sprinkler, lalu kemudian alarmnya terletak di mana dan seterusnya. Itu memang yang harus kita sediakan di dalam bangunan kita. Selanjutnya, CMS connection tadi ya, itu persyaratannya adalah tersedia dan ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau, misalnya oleh pemadam mobil ya, diberikan tanda penunjuk sehingga mudah dikenali. Dan seterusnya. Ini pemadam api juga gitu, pemadam api ringan atau APAR ya. Ini sesuai dengan ini jenisnya nanti kita cek di sini ada, lalu jumlah sesuai dengan luasan bangunannya dan seterusnya. Lalu kemudian hidran gedung, tersedia sambungan selang diameter 35 dalam kondisi baik. Panjang selang minimal 30 meter dan tersedia kotak untuk menyimpannya. Nah, ini soal hidrannya sendiri kita beli. Tapi di mana letak titiknya, nah itu penting untuk rencana hidran di tiap-tiap lantai. Jadi kaitannya dengan arsitektur adalah desain arsitektur adalah urusan seperti itu. Selanjutnya, sprinkler, ya kan? Jumlah peletakan dan jenis sesuai dengan persyaratan. Tekanan satu sprinkler pada sekian sekian kilogram per sentimeter persegi. Ini bukan urusan kita sebenarnya ya. Debit sumber catu minimal bla 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 bla. Bukan urusan kita juga. Yang urusan dengan kita adalah ini. Jarak maksimal sprinkler bahaya kebakaran ringan, maka kita bisa menyediakan setiap 4,6 meter. Bahaya kebakaran berat maka harus disediakan sekitar 3,7 meter. Nah, ini adalah ketika kita meletakkan rencana sprinkler itu harus memenuhi standar itu. Gitu ya. Lalu kemudian dalam ruang tersembunyi jarak langit-langit dan atap lebih 80 cm dipasang jenis kepala sprinkler dengan pancaran ke atas. Jadi
sprinkler tidak harus ke bawah, tapi juga kalau memang kita memasangnya itu jarak langit-langitnya itu tinggi, maka dia juga harus nyemprot ke atas juga. Nah, itu adalah standar yang berlaku untuk sprinkler. Jenisnya, gitu ya. Lalu kemudian pemadam luapan. Nah, pemadam luapan ini adalah pemadam terjemahan ya sebenarnya pemadam luapan ini. Yang dimaksud adalah pemadam untuk kondisi tertentu yang tidak bisa dilakukan dengan air. Maka itu harus dilakukan dengan sistem foam, ya kan? Dengan sistem eh, apa namanya untuk bukan dengan oksigen itu apa namanya sistem Uder. ya bukan bukan anu ya tapi karbon itu semacam dia mematikan itu api tidak akan bisa mengembang begitu. Nah itu adalah sistem luapan khusus untuk area-area tertentu seperti basement ya seperti tempat-tempat mesin, genset dan seterusnya. Itu kalau terjadi kebakaran disemprot dengan api kan nggak bisa mati, malah besar kan apinya. Seperti Syukur dengan berita tadi air. malam. Seperti berita tadi malam itu ada kebakaran di gardu listrik begitu, malah disemprot sama pemadam kebakaran dengan menggunakan air. Bukannya mati tambah besar itu apinya. Saya juga heran kenapa kok pemadam kebakaran tidak punya pengetahuan seperti itu ya untuk memadamkan Mungkin kebakaran yang disebabkan oleh listrik gitu. Nah, seterusnya pengendali asap begitu. Ini persyaratannya ini banyak gitu ya. Dan ini kalau kita baca nggak usah kita baca satu persatu ya teman-teman sekalian nanti dibaca saja karena ini banyak sampai 13 ini. Ya kan? Ini nanti kita baca sendiri aja lah. 9 10 cahaya darurat. Sorry. Ini tampaknya urutannya yang tidak anu ya, 1 sampai 13 tadi urutannya nggak pas ini, mohon maaf. Nanti bisa diurutkan sendiri. Lalu selanjutnya adalah proteksi pasif. Nah, ini yang dinilai adalah ketahanan api ya terhadap struktur bangunan ya. Ketahanan api struktur atau konstruksi pada bangunan itu. Lalu kemudian yang kedua adalah kompartemenisasi, perlindungan terhadap api supaya dia tidak menjalar dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu yang ketiga adalah perlindungan bukaan, karena biasanya bukaan-bukaan itu menularkan api dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Entah itu jendela atau pintu, maka itu perlu diproteksi juga. Nah, syaratnya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau mau dikatakan baik, maka ketahanan api komponen struktur bangunan sesuai dengan dipersyaratkan tipe A, tipe B, tipe C yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan. Ini ada standar-standar tipe ya. Tipe-tipe bangunan yang standar, lalu kemudian penting, lalu sangat penting gitu. Maka itu hampir sama dengan gempa bumi tadi. Jadi perlindungannya harus lebih ekstra daripada yang lain. Ini ada perbedaan seperti itu. Selanjutnya ini kompartemenisasi ruangan ya. Nah, ini berlaku untuk bangunan-bangunan dengan luas lantai tipe bangunan A itu 5.000 meter persegi harus di-skat. Setiap 5.000 meter persegi harus di-skat. Tipe menengah setiap 3.500 meter persegi harus di-skat. Tidak boleh menjalar dari satu tempat ke tempat lain. Bangunan yang lebih penting, urgent ya, fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, militer dan sebagainya itu harus dipersempit lagi supaya api tidak mudah menjalar dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kemudian di bawah itu tentu saja persyaratannya menjadi kurang. Lalu juga ada persyaratan yang lain ya, lebih luas dari 18.000 meter persegi, volumenya sekian meter kubik, dilengkapi dengan sprinkler, dikelilingi jalan masuk kendaraan, pembuangan asap otomatis, tipe dan cara pemasangan sesuai persyaratan yang berlaku. Lebar jalan minimal adalah 6 meter, mobil pemadam dapat masuk ke lokasi. Ini hampir sama dengan tadi sebenarnya. Oke, selanjutnya perlindungan bukaan. Nah, bukaan-bukaan itu pintu, jendela, terutama pintu ya, menghubungkan satu ke tempat yang lain, ya kan?
Nah, ini juga rawan untuk menyebarkan api dari ruang satu ke ruang yang lain. Nah, oleh karena itu pintu itu biasanya diberi kalau tadi kompartemenisasi betul-betul bahwa pintu itu nggak boleh terbakar. Dan persyaratannya ada yang 60, ada yang 90, ada yang 120. Kalau pintu tadi yang menit. Jadi tentu saja yang paling tinggi biasanya lebih dari katakanlah lebih dari 90 atau mungkin 120 menit. Nah, standarnya itu ada sebenarnya di standar SNI dokumen-dokumen yang saya lampirkan tadi. Selanjutnya adalah bukaan vertikal dari dinding tertutup dari bawah sampai atas. Di setiap lantai diberi penutup tahan api. Nah, ini macam-macam ini tentu saja kita bisa cari ya contoh-contohnya, tapi ya karena memang kita nggak punya waktu untuk itu, maka kita skip aja ya. Nanti mohon karena Mbah Google itu gudangnya kita bisa cari sendiri sebenarnya. Ini untuk perlindungan bukaan. Selanjutnya ini adalah penilaian hasil akhir ya, baik baik atau nilai optimum itu 80 sampai 100%. Ini kondisinya seperti ini. Semua komponen sistem proteksi kebakaran aktif, pasif, penyelamatan tapak berfungsi sempurna sehingga gedung dapat digunakan secara optimum di mana para pemakai gedung dapat melakukan kegiatannya dengan mendapat perlindungan dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan. Tentu saja kalau kita tidak dapat itu maka harus turun ke peringkat berikutnya. Nah, sebenarnya alat ini atau form ini itu digunakan untuk menilai bangunan yang existing. Hampir seperti tema 154-nya Bujo tadi. Jadi FEMA 154-nya Bujo dan ini itu sebenarnya hampir sama karena ini dipakai untuk menilai bangunan existing. Kalau RESIS itu kan dipakai untuk pre-design. Nah, bedanya di situ. Nah, tentu ini kita bisa gunakan untuk menilai desain bangunan kita ya. Karena kita bisa mensimulasikannya. Nah, simulasi itulah yang kita lakukan dengan menggunakan spreadsheet ini. Nah, begitu ya, sehingga target kita adalah 80 sampai 100%. Kurang dari itu maka desain kita yang harus kita perbaiki. Kalau bangunan existing maka harus dilakukan perbaikan atau rehabilitasi atau apa namanya perlengkapan-perlengkapan aspek-aspek yang belum ada. Ya tentu saja nilai yang terburuk adalah kurang dan ini memang tidak bisa direkomendasikan. Nah, ini adalah pustakaannya, ada SNI ada di dokumen yang saya lampirkan nanti, teman-teman bisa download sendiri. Lalu kemudian tentang api itu sendiri, silahkan ini di capture ya, atau dicari di YouTube-nya arsitektur lah gitu, arsitektur UI. Anda akan dapat kuliah kita tentang building safety itu tahun yang lalu. Lalu kemudian nampaknya itu nggih untuk yang urusan dengan PowerPoint ini saya akan sharing yang ini ya, yang spreadsheet. Kita langsung saja ke sana. Spreadsheet ini adalah spreadsheet yang saya kembangkan. Ini ya memang ya namanya pengembangan itu pasti tidak sama dengan asalnya dan ini butuh pengembangan lain lagi gitu. Semoga saja ada calon doktor yang atau master paling tidak yang bisa mengembangkan ini nanti. Tapi paling tidak sudah ada ini. Ini busuk gini saya melakukan ini loh dari kemarin sampai sekarang baru ketemu tadi malam. Sehingga ini hasil penelitian saya. Nanti kita bikin papernya begitu. Ya, ini ini adalah asesmen kerentanan terhadap bahaya kebakaran berdasarkan PDT 11 2005C Balitbang PU ya, saya kembangkan. Yang pertama adalah tentu saja diisi adalah informasi umum dari gedung kita. Nah, yang paling bawah itu adalah nilainya. Kita bisa melihat ya, nilai paling bawah. Ada 4 aspek yang dinilai yaitu tapak, lalu sarana penyelamatan atau akses, lalu kemudian sistem proteksi aktif, lalu kemudian sistem proteksi pasif. Nah, nilai maksimum adalah 25, 25, 24, 26 sesuai dengan bobot KSKP yang kita punya.
Ini adalah covernya. Nah, untuk menilainya ada di sheet nomor 2. Sheet nomor 2 itu ini. Kita bisa melihat di sana bahwa form penilaian ini sesuai dengan 4 aspek itu tadi. Kita bisa lihat secara keseluruhan. Jadi ada aspek tapak, sarana penyelamatan atau akses tadi, jalan keluar. Lalu kemudian proteksi aktif dan proteksi pasif. Coba kita lihat di bagian kuning-kuning ini adalah 25 nilainya, maksimum. Maksimum 25 dan 24 pada proteksi aktif, lalu kemudian 26 pada proteksi pasif. 24 persentasenya lebih kecil tapi barangnya banyak. Ya. Jadi ternyata memang pasif itu walaupun barangnya sedikit yang dinilai, elemennya maksud saya, itu lebih banyak nilainya. Karena kenapa? Karena memang diharapkan dari bahan bangunan angka ketahanan terhadap api sendiri itu besar nilainya supaya tidak mudah terbakar. Sedangkan yang sistem aktifnya yang itu adalah terdiri dari perlengkapan semacam apar dan lain sebagainya, itu nilainya 24 walaupun barangnya banyak, elemennya banyak gitu ya, jenisnya banyak. Sedangkan dua bagian yang lain nilainya sama 25%, maka ada kelengkapan tapak tadi, ada sarana penyelamatan. Nah, kondisi existing dari form ini adalah B semua. Kita hanya merubahnya jadi C atau K. Kalau memang itu sudah baik ya biarkan saja gitu. Sehingga kalau misalnya ini kita nilai C, ya contoh ya, bagian misalnya jalan lingkungannya kok ada tapi kurang lebar misalnya, maka kita ganti C, C-nya harus besar ya, jangan C kecil, C-nya capital ya. Maka ini akan berubah nilainya. Kalau ini kita ganti K, begitu K-nya juga capital, maka nilainya pasti akan berubah dan hasilnya di sini pasti akan berubah. Sehingga kalau kita memodifikasi bagian hijau ini ya dengan katakanlah dengan K, dengan C, nanti nilai yang di sana pasti akan berubah. Ya, sebentar ini kok nggak berubah ya. Sebentar. Ada sedikit kesalahan mungkin ya. Tapi nanti saya pastikan tidak berubah ya. Ini adalah nilai maksimum. Sehingga nanti kalau kita hitung covernya di sini akan otomatis ini nampaknya linknya broken ya. Nanti sebelum saya share, saya perbaiki lagi linknya. Tapi penilaiannya kurang lebih caranya seperti itu. Mohon maaf, mungkin linknya ini broken ini. Nanti saya cek lagi. Jadi teman-teman sekalian hanya sifatnya hanya merubah B ini dari B ke cukup atau kurang, gitu ya. Itu penilaian yang bisa kita lakukan terhadap performa, terhadap ketahanan terhadap api. Ini nilainya tadi sudah berubah, cuman ininya yang kayaknya linknya broken. Nanti saya perbaiki dulu sebelum saya share ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, sehingga kalau kita sudah menilai itu otomatis di sini nanti tidak 100 lagi. Entah itu 80 sekian atau 90 sekian atau 70 sekian. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Cara-cara ini nampaknya sangat simpel, tapi untuk memenuhinya nampaknya agak banyak karena tadi komponennya cukup banyak ya. Dari bagian 1 tapak, bagian 2 sarana penyelamatan, 3 proteksi aktif dan 4 proteksi pasif. Ada sekian yang kita nilai. Nampaknya begitu Bu Sugini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua Anda sangat beruntung karena Prof. Nur sangat tadi sudah menjelaskan dengan sangat lengkap, prinsipal dan teknis dan sudah menyampaikan kisi-kisi yang sangat taktis sehingga nanti Anda bisa sekaligus mendesain dan menetapkan indikatornya. Nah, tadi saya sudah minta untuk langsung saja kalau ada pertanyaan chatting gitu ya. Nah, ini Prof. Nur sudah ada pertanyaan ini Prof. Nur dari Mas Afif Fasyalah.
Bagaimana evakuasi pengguna jika bangunan berjumlah 24 lantai? Apakah perlu jalur evakuasi ke atas? Ini mungkin kaitannya dengan helipad dan seterusnya itu, Prof. Nur. Monggo, Prof. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat jenis bangunannya dulu ya. Jenis dan ukuran bangunan dulu. Kalaupun bukan bangunan bertingkat banyak atau skyscraper, bangunan pencakar langit, tapi dia sangat penting fungsinya, misalnya seperti rumah sakit atau kantor gubernur barangkali, atau ya fasilitas-fasilitas penting lah. Maka memang itu butuh helipad, gitu ya. Tapi untuk bangunan-bangunan dengan fungsi yang tadi yang biasa saja, maka ya tentu saja tidak. Itu yang helipad ya. Pertanyaannya tentang helipad tadi ya, Bu ya. Pertanyaannya sebenarnya apakah perlu jalur ke atas gitu. Nah, tadi langsung yang ke helipad-nya saya mengembangkan, kan ke atas kan harus ada Oh yang iya, nyambut gitu. iya Kalau ke betul. atas terus didiemin aja kan mereka jadi kayak apa itu, kayak ikan asap, tegal banget ya. Iya, ya jalur vertikal tangga darurat itu tidak harus ke bawah ya teman-teman ya. Kalau memang kita menggunakan jalur, kita mempunyai helipad maka otomatis ke atas gitu. Dan sistem penyelamatannya meskipun tidak punya helipad, tetapi biasanya orang-orang menyelamatkan diri di roof, ya top floor biasanya. Kalau yang terbakar itu bagian bawah, kan tidak mungkin ke bawah itu. Jadi memang naik ke atas lalu kemudian nanti ada helikopter penyelamat walaupun tidak menggunakan helipad. Nah ini memang kalau high rise building kan kalau nggak ke bawah kan ke atas. Kalau ke samping kan bablas nanti lompat namanya. Gitu ya saya pikir. Oke, terima kasih Prof. Nur. Jadi adik-adik Anda kayaknya punya konflik yang menarik di rooftop ya. Kemarin mulai ADS, Indoor Heat and Comfort, kemudian mulai WAC dan seterusnya. Rooftop Anda itu nanti menjadi ajang diskusi yang menarik, termasuk tadi hari ini tambah lagi ya Prof. Nur. Berarti Besok harus tambah ada, lagi. besok ada lagi nih ya. Jadi, tapi memang adik-adik nanti kalau adik-adik sudah buka kisi-kisi penilaian Excel yang sudah saya bagikan, itu juga sudah rumusnya langsung di situ gitu. Maka itu yang di blok merah itu adalah yang menjadi dari amanah kurikulum, itu adalah yang bobot tertinggi, dan di situ ada integrasi, kemampuan untuk mengintegrasi sistem bangunan. Oleh sebab itulah maka tadi kami sangat meluangkan waktu untuk tadi Prof. Nur menyampaikan gambar-gambar tadi, itu sangat penting dipelajari betul. Ya, jadi inlet, fresh air inlet dan seterusnya itu betul, sehingga adik-adik mohon cepat-cepat saja untuk penentuan-penentuan yang sifatnya konseptual dan yang sifatnya definisi kinerja, indikator dan seterusnya segera ditentukan untuk kemudian bergerak kepada aspek desainnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Satu lagi sebelum kita masuk ke jam 16, mungkin kita akan nanti masuk ke kelas ya, tetap ada apapun itu masuk. Oh ini ada Prof. Nur, panjang banget nih pertanyaannya nih, dari Mas siapa ini ya? Enggak ada namanya. Oh ini dari mahasiswa saya. Oke. Permisi Pak, terima kasih ya Mas Rehan. Saya ingin bertanya pada kasus sebuah lingkungan rooftop yang memiliki kepadatan tinggi, tadi memiliki outdoor setting dengan tenda, semi permanen, master structure yang tidak mungkin diraih oleh sprinkler. Solusi apa yang lebih baik dipakai pada kasus tersebut? Apakah solusi kebakaran masih dibutuhkan? Monggo Prof. Nur. Outdoor setting dengan tenda dan semi permanen master structure. Ini Ya, saya tidak terlalu paham juga, atau Mas Rehan bisa bicara langsung Mas Rehan, biar diskusinya bisa saut-sautan Mas Rehan. Silakan Mas Rehan. ya Maksudnya apa silakan, nih? silakan. Silakan Mas. Ya baik Pak Nur, jadi pertanyaan saya itu menyangkut tentang sebuah kegiatan, mungkin sebuah event atau seperti lingkungan food court atau semacamnya yang ditempatkan pada settingan outdoor atau di rooftop seperti itu. Yang mungkin itu koneksi terhadap plumbing untuk sprinkler dan core bangunan itu terlalu jauh untuk diraih dan untuk settingnya kurang memadai. Itu sepertinya solusi yang lebih baik dipakai solusi yang seperti apa ya Pak? Monggo Ya Prof. kalau Nur. ya betul. Kalau itu kan berarti termasuk ruang luar ya. Berarti kalau ruang luar itu ya persyaratannya adalah hampir sama dengan persyaratan tapak tadi, yaitu yang berkaitan dengan hidran.
Ya, mau tidak mau hidran adalah alat pemadam kebakaran yang kita desain gitu. Kalau APAR itu kan arsitek hanya meletakkan saja, meletakkan titik-titiknya. Sedangkan hidran itu kadang memang terikat langsung dengan bangunan ataupun tapaknya. Jadi seperti itu Mas, karena nggak mungkin kalau kita menggunakan sprinkler di ruang terbuka ya. Apalagi itu semi permanen kan, dibongkar nanti sprinklernya seperti apa, kan nggak bisa gitu. Oke, Gitu gitu ya. ya, Mas. Jadi Iya. sprinkler itu sepertinya hanya untuk ruang dalam gedung bangunan, dan itu pun ada persyaratannya kalau ada jarak, misalnya kalau lebih dari 4 lantai harus pakai sprinkler gitu. Kalau masih 4 lantai belum perlu karena cukup pakai hose rack dan seterusnya, itu kayaknya ada ya Prof Nur ya. Nah, Ya, kayaknya kalau ada punya di Anda, aturannya ada. Gitu. kita memang harus pakai sprinkler kalau di dalam ya. Gitu. Terima kasih, Mas. Ada lagi pertanyaan satu lagi nih. Saya nggak enak kalau mahasiswa saya tambah harus yang lain nih, mahasiswa yang lain. Halo. Terima kasih ya, Mas. Pertanyaannya bagus. Halo. Ini sangat penting ya. Jadi mau gaya-gaya macam-macam kalau udah meninggal duluan nggak bisa. Jadi fire protection safety itu sangat penting, syarat minimal wajib, bukan pilihan dan bukan skor ya. Halo, ada pertanyaan nggak? Kok sepi banget toh iki? Kelihatannya sudah pada Prof Nur sudah pada paham, Iya, dan nanti kalau belum paham nanti sudah mungkin pada akan ngantuk yang jelas. Ya, Prof Nur, terima kasih sekali, materinya sangat penuh kaya, dan terima kasih juga dengan Excel bantuannya untuk membantu adik-adik sehingga nanti kinerja bangunannya bisa diuji dengan mudah karena sudah disediakan alatnya. Kita beri aplaus untuk Prof Nur. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bu Jo, Pak Supri, Prof Nur. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan ini menjadi amal Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dalam semangat yang sama untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu dosen, terima kasih. Mudah-mudahan ini semua nanti akan terelaborasi di kelas kita masing-masing. Saya pikir untuk sesi yang kuliah umum selesai, kemudian kita akan lanjut pada kelas masing-masing yang akan dikelola oleh dosen masing-masing. Demikian link-linknya nanti mesti akan di-share di classroom untuk dosen masing-masing. Sekali lagi terima kasih Prof Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.